Gita melangkah keluar dari rumah kecilnya di pinggir kota. Kakinya menyentuh tanah berdebu. Dengan hati-hati, pagi itu cerah. Sinar matahari menyelinap di sela-sela pohon mangga yang rindang, membentuk pola cahaya menari di jalan setapak. Dia menenteng tas sekolah lusuh, seragam SMA-nya rapi, meski sudah pudar warnanya dari cuci berulang, tapi wajahnya pucat, hampir tak berwarna. Seolah darah telah meninggalkan pipinya, rambutnya yang panjang dikuncir asal-asalan, seolah dia tak punya waktu untuk bercermin, atau mungkin tak ingin melihat bayangannya sendiri. Di jalan, anak-anak tetangga menyapa dengan riang. "Pagi, Kak Gita, mau ke sekolah ya?" Tapi Gita hanya mengangguk kecil. Matanya kosong, seperti menatap sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Mungkin kenangan gelap yang mengikuti langkahnya. Angin pagi menyapu wajahnya, membawa aroma bunga kamboja dari pekarangan tetangga. Tapi Gita tak merasakannya. Pikirannya melayang ke malam sebelumnya, saat suara-suara aneh bergema di rumahnya. Tapi dia menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan itu. "Kenapa aku merasa seperti ini?" gumamnya pelan pada diri sendiri. Suaranya hampir hilang dalam hembusan angin. Dia terus berjalan, melewati warung kecil di ujung gang, di mana Mbok Siti biasa menjual gorengan panas. "Gita, beli dulu yuk, biar kuat belajar," tawarkan Mbok Siti dengan senyum lebar. Gita menggeleng pelan. "Nggak usah, Mbok, terima kasih," jawabnya singkat, tanpa henti melangkah. Mbok Siti menggelengkan kepala. "Anak itu kok tambah kurus aja ya?" Sampai di sekolah, suasana ramai seperti biasa. Suara anak-anak berlarian dan tertawa memenuhi udara. Jarwo, teman sekelasnya, yang selalu ceria dengan rambut akak kekoken dan senyum lebar, melambai dari kejauhan. "Git, ayo, buruan. Bel udah bunyi nih. Kamu telat lagi. Nanti kena marah Bu Siti," teriaknya sambil berlari mendekat, tangannya melambai-lambai seperti burung yang hendak terbang. Gita tersenyum tipis, tapi tak menjawab, hanya mempercepat langkahnya. Sedikit, Jarwo menyusul di sampingnya. Git, kamu kenapa sih? Pagi-pagi udah murung gitu. Cerita dong, ada masalah apa?" "Pacar putus lagi," godanya sambil menyenggol lengan Gita ringan. Gita menggeleng. "Nggak ada apa-apa, Jar. Cuma capek aja," balasnya pelan. Suaranya seperti bisikan angin. Jarwo mengernyitkan dahi. "Capek mulu, kamu harus istirahat yang cukup tahu. Nanti aku ajak makan di kantin ya. Aku traktir deh, biar kamu senang." Mereka masuk ke kelas bersama. Udara di dalam ruangan terasa pengap, meski jendela terbuka lebar. Kita melangkah masuk ke kelas, duduk di bangku belakang, dekat jendela yang menghadap lapangan hijau. Dari sana, dia bisa melihat anak-anak kelas bawah bermain bola. Suara mereka bergema, seperti eko jauh. Guru matematika, Pak Budi, mulai mengajar dengan suara monoton, menulis rumis-rumis rumit di papan tulis. "Hari ini kita bahas integral. Anak-anak, siapa yang bisa jawab soal kemarin?" tanyanya sambil memandang sekeliling kelas. Pikiran Gita melayang, tak mendengar sepatah kata pun. Dia menatap halaman sekolah, tempat anak-anak berlarian saat istirahat. Tapi matanya melihat sesuatu yang lain, bayangan samar yang bergerak di antara mereka, seperti hantu yang tak terlihat. "Ada yang aneh dengan aku," pikirnya dalam hati. Tapi dia tak tahu apa itu. Hanya rasa dingin yang merayap di tulang belakangnya. Winda, sahabat Gita sejak kecil, memperhatikan dari bangku depan. Rambut ikalnya diikat rapi, dan matanya penuh perhatian. Dia berpaling ke Ratno, cowok pendiam yang duduk di sampingnya, dengan kacamata tebal dan ekspresi datar. "Gita, kau pendiam banget akhir-akhir ini, Rat," gumamnya pelan, agar tak terdengar guru. Ratno hanya mengangkat bahu, mata hijaunya melirik ke belakang sebentar. "Mungkin copek. Win, rumahnya kan jauh. Harus jalan kaki setiap hari," jawabnya singkat. Suaranya rendah seperti biasa, tapi Winda tak yakin. Alisnya berkerut.
Nggak cuma itu, lihat deh matanya. Kayak ada yang disembunyikan. Kemarin, aku lihat luka kecil di tangannya. Tapi dia bilang cuma kegores duri. Ratno diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Mungkin masalah di rumah ayah tirinya itu kan aneh. Jarang kelihatan. Tapi kalau ada, suaranya kasar banget. Wenda menghela napas. Pikirannya tak tenang. Aku harus ngobrol sama dia. Nanti istirahat. Kamu ikut ya, Rat? Jarwo juga. Kita harus pastiin dia baik-baik aja. Ratno mengangguk lagi. Oke, tapi jangan maksa. Kalau dia nggak mau cerita. Pelajaran berlanjut. Tapi Winda tak bisa fokus. Matanya sesekali melirik ke belakang. Di mana Gita duduk diam seperti patung. Tangannya main koret-koret kertas tanpa makna. Ada sesuatu di mata Gita yang membuatnya merinding. Seperti ada rahasia yang disembunyikan dalam kegelapan. Rahasia yang mungkin terlalu mengerikan untuk diungkap. Istirahat tiba. Lonceng berdering nyaring dan anak-anak berhamburan keluar. Jarwo langsung mendekati Gita. Git, ayo ke kantin. Aku lapar nih. Kamu juga pasti belum sarapan kan? Ajaknya antusias. Gita menggeleng pelan. Nggak lapar, Jar. Aku di sini aja. Winda dan Ratno menyusul. Winda duduk di bangku sebelah Gita. Git, kita khawatir sama kamu. Kamu nggak seperti biasanya. Ada yang mau diceritain? Tanya Winda lembut. Tangannya menyentuh lengan Gita. Gita menarik tangannya pelan. Matanya menghindar. Nggak ada, Win. Benar-benar cuma mimpi buruk semalam. Ratno bertanya, mimpi apa? Cerita dong, mungkin bisa bantu. Gita diam sejenak lalu berbisik. Mimpi tentang rumah gelap dan seseorang mengejar aku. Tapi itu cuma mimpi. Jarwo tertawa, mencoba meringankan suasana. Ah, pasti karena nonton film horor kemarin. Jangan dipikirin, Git. Ayo, makan dulu. Tapi Gita tetap diam. Pikirannya kembali melayang ke rumahnya, di mana Alex, ayah tirinya, menunggu dengan tatapan dingin. Dia merasa ada yang salah dengan tubuhnya, seperti tak benar-benar berada di sini. Tapi dia mengabaikannya. Hari berlanjut, dan teman-temannya terus mengawasi. Tak tahu bahwa pagi yang biasa ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Sore menjelang, Gita pulang sendirian. Langkahnya lambat di jalan yang sama. Anak-anak tetangga masih bermain. Tapi kali ini, salah satu dari mereka berhenti dan menatapnya aneh. Kak Gita, kamu kok pucat banget, kayak hantu, kata anak kecil itu polos. Gita tersenyum tipis. Jangan ngomong gitu, nak. Kakak baik-baik aja. Tapi dalam hati, dia bertanya-tanya, apakah anak itu benar? Rumahnya sudah terlihat di kejauhan, dan rasa takut mulai merayap lagi. Alex mungkin sudah di rumah, dengan botol minumnya, dan amarah yang siap meledak. Di dalam rumah Alex duduk di kursi reot, matanya merah, karena minuman keras. Gita, cepat masuk, masak makan malam, teriaknya saat mendengar pintu terbuka. Gita menurut, tapi tubuhnya gemetar. Iya, Pak. Sebentar, jawabnya pelan. Malam itu, suara-suara aneh kembali bergema. Tapi Gita mencoba tidur, tak tahu bahwa arwahnya sudah mulai berkeliaran, mencari keadilan yang hilang. Pagi berikutnya, siklus berulang. Gita keluar rumah lagi, wajah semakin pucat. Tapi sekolah memanggil, teman-temannya menunggu. Khawatir semakin dalam, Jarwo menyapa, Git, hari ini kamu harus cerita ya. Kita sahabat kan? Winda menambahkan. Benar, Git. Kami di sini buat kamu. Ratno diam, tapi matanya penuh dukungan. Gita mengangguk, tapi rahasianya tetap terkunci, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Malam menyelimuti rumah kecil Gita di pinggir kota, menyelubungi dinding-dinding, retak dengan kegelapan yang pekat. Di kamarnya yang sempit, Gita duduk di sudut ranjang tua. Lututnya ditekuk ke dada, memeluk tubuhnya sendiri, seolah mencari perlindungan. Lampu temaram di plafon memancarkan cahaya kuning pucat.
membuat bayang-bayang di sudut ruangan tampak hidup, bergerak perlahan seperti ancaman tak kasat mata. Di ruang tengah, suara televisi menggelegar, dentuman iklan dan tawa keras Alex, ayah. Dirinya terdengar seperti cambuk yang menyakitkan telinga. Gita mencoba mengabaikan suara itu, menutup telinga dengan tangan gemetar. Tapi setiap ledakan tawa Alex terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Ibunya telah tiada sejak bertahun-tahun lalu, meninggalkan Gita dengan Alex yang dulu tempok, baik hati, namun kini berubah menjadi sosok yang dingin dan kejam. Malam demi malam, Gita mendengar langkah kaki Alex di lorong, berat dan penuh amarah, sering berhenti di depan pintu kamarnya. Bunyi itu tap, tap, tap membuat jantungnya berdegup kencang, seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Kemudian Alex hanya berdiri di sana, diam, sebelum akhirnya berbalik pergi. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada ketegangan di udara, seperti badai yang menunggu untuk meledak. Gita, bawa minum, sekarang! Teriak Alex dari ruang tengah, suaranya kasar, menggema di dinding tipis rumah. Gita menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dari ranjang, kakinya terasa lemas saat melangkah ke dapur. Di wastafel, dia mengisi segelas air dari teko tua. Tangannya gemetar, hingga setetes air tumpah ke lantai. Dia berjalan pelan menuju ruang tengah, menunduk, tak berani menatap wajah Alex yang duduk di kursi usang, botol minuman keras di tangannya. "Cepat sedikit, bodoh!" bentak Alex saat Gita meletakkan gelas di meja kayu yang sudah reot. Itu hampir terjatuh karena tangannya yang tak stabil, dan Alex memelototinya. Matanya merah dan penuh kebencian. "Kamu gak bisa opo-opo dengan benar ya?" katanya dengan nada menghina, lalu meneguk minuman dari botolnya. Gita hanya mengangguk kecil, bibirnya terkunci rapat, lalu buru-buru kembali ke kamarnya. Dia mengunci pintu dengan cepat. Hatinya berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tanpa henti. Ada rasa takut yang tak bisa dia jelaskan, seperti firasat buruk yang merayap di tulang punggungnya. Dingin dan mencekam. Di dalam kamar, Gita bersandar pada pintu. Napasnya tersengal. Dia menatap cermin kecil di dinding, tapi bayangannya tampak buram, seperti ada kabut yang menyelimutinya. "Kenapa aku begini?" bisiknya pada diri sendiri. Suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, dia mendengar suara gesekan dari luar pintu, seperti kuku yang menggores kayu. Jantungnya membeku. "Gita!" Suara Alex terdengar pelan, penuh ancaman. Dari balik pintu, "Buka pintunya sekarang." Gita tak bergerak, tubuhnya kaku. Tangannya mencengkeram kenop pintu yang sudah dikunci. Setelah beberapa detik yang terasa seperti abad, langkah Alex menjauh, dan rumah kembali hening. Hanya suara televisi yang terus menggema. Gita merosot ke lantai, air mata mengalir tanpa suara. Ketakutan membungkusnya seperti selimut dingin. Keesokan harinya, sinar matahari pagi tak mampu menghapus bayang-bayang malam sebelumnya. Gita melangkah ke sekolah dengan wajah pucat. Seragamnya rapi, tapi matanya kosong, seperti cangkang tanpa jiwa. Di kantin sekolah, Winda, sahabatnya sejak kecil, menariknya ke sudut meja kayu yang penuh coretan. "Git, kamu kenapa? Kok pucat banget? Sakit apa?" tanya Winda. Suaranya penuh khawatir. Matanya menelusuri wajah Gita yang tampak semakin kurus. Gita menggeleng, memaksakan senyum kecil yang tak mencapai matanya. "Enggak apa-apa, Win. Cuma kurang tidur," jawabnya pelan. Suaranya seperti angin yang berbisik. Winda mengerutkan kening, tak yakin. Dia memperhatikan lengan Gita yang terbuka sedikit di bawah lengan baju, dan matanya tertumbuk pada bekas luka kecil, seperti goresan dalam yang mulai memudar. "Ini apa, Git?" tanya Winda, menunjuk luka itu dengan hati-hati. Gita menutupi lengannya, menarik lengan bajunya ke bawah.
Nggak sengaja kegores, Win. Beneran. Jawabnya cepat. Matanya menghindar, menatap meja kayu di depannya. Winda memandangnya dengan curiga, tapi tak ingin memaksa. Kamu tahu aku selalu ada buat kamu kan? Kalau ada apa-apa, cerita. Ya, katanya lembut. Tangannya menyentuh bahu Gita. Gita hanya mengangguk, tapi hatinya terasa berat. Seperti membawa beban yang tak bisa dibagi. Di sisi lain, kantin, Jarwo dan Ratno duduk bersama, memperhatikan dari kejauhan. Win, kamu ngerasa nggak sih Gita aneh banget sekarang? Tanya Jarwo, suaranya rendah, sambil mengunyah roti isi yang sudah dingin. Ratno, dengan kacamata tebal dan ekspresi datar, mengangguk pelan. Iya, dia kayak nggak bener-bener ada di sini. Matanya kosong, kayak hantu, katanya. Suaranya pelan, tapi penuh keyakinan. Winda menoleh ke mereka, alisnya terangkat. Hantu, jangan ngomong gitu, Rat. Dia cuma lagi ada masalah. Kayaknya ayah tirinya itu, aku pernah dengar dia orang kasar, bisik Winda. Matanya kembali ke Gita, yang kini menatap keluar jendela kantin, seolah dunia di luar lebih nyata baginya. Jarwo menggeleng. Kita harus ngobrol sama dia, Win. Nggak bisa dibiarkan gitu aja. Kalau dia kenapa-kenapa, kita nyesal seumur hidup. Malam itu, di rumah, ketegangan kembali menyelimuti. Gita duduk di lantai kamar. Buku hariannya terbuka di pangkuannya. Dia menulis dengan tangan gemetar. Aku takut dia makin sering marah. Semalam, dia hampir memukulku dengan botol. Aku nggak tahu bisa bertahan berapa lama lagi. Cibut. Pintu kamarnya berderit, dan bayangan Alex muncul di ambang pintu. Wajahnya gelap, dalam cahaya temaram. Kamu ngapain di situ? Ngomong sama siapa? Bentaknya. Matanya liar. Gita buru-buru menutup buku harian. Tubuhnya mundur ke sudut. Enggak, Pak. Cuma nulis tugas. Bohongnya. Suaranya gemetar. Alex melangkah masuk. Tangannya mencengkeram lengan Gita dengan keras, hingga gadis itu meringis kesakitan. Mengganggen. Coba-coba bohongi aku, Gita. Aku tahu kamu gak berguna, katanya. Suaranya seperti geraman. Dia melepaskan Gita dengan kasar, membuat gadis itu terhuyung ke dinding. Lengannya memar. Alex berbalik pergi, meninggalkan Gita yang terisak di lantai. Darah tipis mengalir dari goresan di lengannya akibat cengkeraman itu. Gita memeluk dirinya sendiri. Air mata membasahi wajahnya. Aku harus lari, bisiknya pada kegelapan. Tapi kemana? Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang dia punya. Dan Alex adalah biang-biang yang tak pernah pergi. Malam itu, dia tertidur dengan rasa takut yang kian membesar. Tak tahu bahwa mimpinya akan segera menjadi kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Hari-hari berlalu dengan lambat, seperti kabut yang tak kunjung sirna, dan Gita semakin tenggelam dalam kesunyiannya. Di kelas, dia duduk di bangku belakang, dekat jendela yang kacanya buram oleh debu, menatap keluar dengan mata kosong. Jarwo, dengan semangatnya yang tak pernah padam, mencoba menghiburnya dengan lelucon ringan. Git, denger nih, kenapa ayam nyebrang jalan? Biar sampai ke seberang dong, katanya sambil terkekeh. Berharap melihat senyum Gita seperti dulu, tapi Gita hanya mengangkat sudut bibirnya sedikit. Senyum yang pucat dan tak bernyawa. Lalu kembali menatap keluar jendela, seolah dunia di dalam kelas bukan miliknya. Jarwo menghela napas, kecewa, tapi tak menyerah. Git, ayo dong, ceritain apa yang bikin kamu murung. Kita kan temen, ujarnya. Suaranya penuh semangat, tapi Gita hanya menggeleng pelan, tanpa sepatah kata. Ratno, yang biasanya lebih suka diam dengan buku catatannya, mulai memperhatikan Gita dari kejauhan. Matanya tajam,
Di balik kacamata tebal, ada sesuatu yang tak beres. Gita selalu muncul di sekolah. Tepat waktu, dengan seragam yang rapi namun pudar. Tapi dia tak pernah terlihat di kantin, tak pernah mengobrol panjang seperti dulu. Atau bahkan tertawa bersama teman-teman. Dia seperti bayangan yang melayang di antara mereka. Hadir, tapi tak benar-benar ada. Suatu siang, di lorong sekolah yang sepi, Ratno menarik Winda ke samping, dekat lemari trofi yang berkarat. "Win, kamu gak ngerasa kita aneh banget akhir-akhir ini?" tanyanya. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. Winda mengangguk, alisnya berkerut, matanya penuh kekhawatiran. "Iya Rat, kayak dia gak benar-benar ada di sini. Lihat deh, dia gak pernah makan, gak pernah ikut ngobrol, dan matanya itu kosong bengget, kayak gak hidup." Ratno mengangguk, jari-jarinya mengetuk-ngetuk dinding. "Aku perhatiin, dia selalu duduk sendiri, gak pernah nyanyi pas pelajaran seni, padahal dulu dia paling suka nyanyi. Apa dia bermasalah di rumah?" Winda menggigit bibir, teringat luka kecil di lengan Gita. "Mungkin ayat itu, aku pernah dengar dia kasar, tapi Gita gak pernah cerita apa-apa." Sore itu, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat oranye yang redup. Jarwo berjalan pulang bersama anak-anak lain, tapi matanya tertumbuk pada sosok Gita yang melangkah sendirian di trotoar. Tas sekolahnya bergoyang pelan di bahunya. Dia mempercepat langkah, memanggil, "Gita, tunggu." Tapi Gita tak menoleh. Kepalanya tetap menunduk. Langkahnya mekanis, seperti boneka yang digerakkan tali. "Gita," panggil Jarwo lagi. Kini berlari kecil, napasnya mulai tersengal. Dia hampir menyusul. Tapi saat sampai di tikungan jalan yang dipenuhi pohon beringin tua, Gita tiba-tiba lenyap. Jarwo berhenti mendadak. Sepatunya menggesek trotoar hingga berderit. "Lah, kemana dia?" gumamnya. Kebingungan, matanya menyapu jalanan yang kosong. Dia berlari ke ujung tikungan, mencari di ganggang kecil, tapi tak ada jejak Gita. Hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup, membawa aroma tanah dan daun kering. Jantung Jarwo berdetak kencang. Ada rasa dingin yang merayap di punggungnya. "Gak mungkin lenyap gitu aja," katanya pada diri sendiri. Tapi suaranya gemetar. Malam itu, Jarwo tak bisa tidur. Dia duduk di kamarnya, ponselnya menyala, dan mengirim pesan ke grup kecil bersama Winda dan Ratno. "Bro, serius, tadi sore aku lihat Gita, tapi dia kayak lenyap di tikungan. Kalian percaya nggak?" Tulus, jari-jarinya bergetar saat mengetik. Winda membalas cepat, "Serius, Jar? Kamu nggak salah lihat? Dia beneran hilang gitu aja." Ratno seperti biasa, lebih tenang, menulis, "Mungkin kamu cuma kecapekan, Jar. Tapi iya, Gita aneh banget. Aku juga notice. Dia kayak nggak nyata kadang-kadang." Jarwo membalas, "Nggak, bro. Aku yakin banget itu dia. Tapi pas aku nyusul, dia nggak ada. Kayak hantu." Winda mengetik, "Jangan ngomong gitu, Jar. Tapi kita harus cari tahu. Besok kita ajak dia ngobrol serius." Aku khawatir banget. Mereka sepakat untuk bertemu di sekolah keesokan harinya, bertekad mencari jawaban. Pagi berikutnya, di lorong sekolah yang sama, Gita muncul lagi, melangkah dengan langkah pelan menuju kelas. Winda mendekatinya, suaranya lembut tapi tegas. "Git, kita perlu ngobrol. Kamu gak kelihatan baik-baik aja. Apa yang terjadi?" Gita berhenti. Matanya menatap Winda sejenak, lalu menandok. "Nggak ada, Win. Aku cuma capek," jawabnya. Suaranya datar, seperti membaca naskah. Jarwo yang berdiri di belakang tak bisa menahan diri. "Git, kemarin sore aku lihat kamu di jalan, tapi kamu hilang gitu aja." "Apa-apaan sih? Cerita dong." Gita menatap Jarwo, dan untuk sesaat matanya tampak berkaca-kaca.
seperti menyimpan rahasia yang terlalu berat. Kalian nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja, katanya pelan, lalu berbalik, melangkah menuju kelas. Ratno, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Gita, kalau ada apa-apa, bilang, kita temen, kita nggak akan ninggalin kamu. Tapi Gita hanya mengangguk samar, lalu menghilang di ujung lorong, seperti bayangan yang larut dalam cahaya. Saat istirahat, Winda, Jarwo, dan Ratno berkumpul di bawah pohon besar di halaman sekolah. Wajah mereka penuh kecemasan. Aku ngerasa ada yang salah banget, kata Winda. Tangannya meremas ujung bajunya. Dia kayak takut cerita. Apa ada hubungannya sama ayah tirinya? Jarwo mengangguk. Mungkin aku pernah dengar tetangga bilang Alex itu suka mabuk dan kasar. Kalau dia nyakitin Gita, suaranya terputus. Wajahnya memucat, membayangkan kemungkinan itu. Ratno menatap ke kejauhan, ke arah kelas tempat kita duduk. Kita harus ke rumahnya, cari tahu sendiri. Kalau dia nggak mau cerita, kita yang harus gerak. Winda mengangguk, tekadnya menguat. Besok, kita ke sana. Tapi harus hati-hati. Aku ngerasa ada sesuatu yang mengerikan di balik ini semua. Malam itu, Winda bermimpi. Dia melihat Gita berdiri di lorong sekolah yang gelap. Wajahnya pucat, luka berdarah di lengannya. Win, tolong, bisik Gita. Suaranya seperti angin yang membawa kedinginan. Winda terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdetak kencang. Dia tahu apapun yang terjadi pada Gita, mereka harus segera bertindak sebelum terlambat. Malam itu, kegelapan menyelimuti kamar Winda seperti selimut yang terlalu berat. Dia terjaga di ranjangnya, mata terbuka lebar, pikirannya dipenuhi bayangan. Kita wajah pucatnya, senyumnya yang tak lagi tulus, dan luka kecil di lengannya yang tampak seperti tanda bahaya. Winda memeluk bantal, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak mau reda. Ada sesuatu yang salah, bisiknya pada kegelapan. Suaranya gemetar. Dia memutuskan, esok hari dia akan mengunjungi rumah Gita. Tak peduli seberapa menakutkan itu terasa. Dia harus tahu apa yang disembunyikan sahabatnya. Pagi menyapa dengan langit kelabu. Awan tebal menutupi matahari, seolah meramalkan ketegangan yang akan datang. Winda menunggu Jarwo dan Ratno di gerbang sekolah. Tangannya mencengkeram tali tas. Dangin, Arat, kita harus cek apa yang salah sama Gita, katanya tegas saat keduanya tiba. Wajahnya penuh tekad. Jarwo, dengan rambut acak-acakan dan senyum yang kini memudar, mengangguk. Iya, Win, aku juga ngerasa nggak enak. Kemarin dia kayak lenyap gitu aja di jalan. Nggak wajar. Ratno, seperti biasa, hanya mengangguk pelan. Matanya di balik kacamata tebal menatap ke kejauhan. Aku ikut, tapi kita harus hati-hati. Ayah tirinya itu kelihatan berbahaya, ujarnya. Suaranya rendah tapi penuh kewaspadaan. Mereka bertiga berjalan menuju rumah Gita, melewati ganggan sempit yang dipenuhi aroma sampah dan suara anak-anak kecil bermain di kejauhan. Rumah Gita berdiri di ujung gang kecil dan lusuh, dengan dinding retak dan cat yang mengelupas seperti kulit tua. Pintunya tertutup rapat, jendela-jendelanya buram oleh debu, membuat rumah itu tampak sepi, hampir tak berpenghuni. Winda melangkah maju, mengetuk pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Gita, panggilnya. Suaranya bergema di gang yang sunyi. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang bertiup pelan, membawa daun kering bergesekan di tanah. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Gita, kamu di dalam. Ini Winda, tapi keheningan tetap menjawab. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan derit yang mencengangkan, dan Alex berdiri di ambang pintu. Tubuhnya besar dan mengintimidasi. Wajahnya keras, matanya merah dan penuh curiga, seperti binatang yang siap menerkam. Mau apa kalian? Tanyanya. Suaranya kasar,
mengiris udara seperti pisau. Winda menelan ludah, berusaha tersenyum meski jantungnya berdegup kencang. Kami cuma mau ketemu Gita. Pak, dia di rumah? Tanyanya. Suaranya bergetar, tapi dia berusaha terdengar sopan. Alex menggeleng. Gerakannya kaku. Matanya tak lepas dari mereka. Gita ke sekolah. Pulang aja, katanya singkat. Lalu membanting pintu dengan keras, hingga getarannya terasa di kaki mereka. Ketiganya saling pandang. Wajah mereka penuh kebingungan dan ketegangan. Ke sekolah? Tapi kita baru dari sana. Gita nggak ada di kelas hari ini, kata Jarwo, alisnya terangkat. Suaranya penuh keheranan. Ratno diam, tapi wajahnya menegang. Matanya menyipit, menatap pintu yang baru saja ditutup. Ada yang gak beres, gumamnya. Suaranya rendah, seperti bisikan. Winda mengangguk, tangannya mengepal. Aku juga ngerasa gitu. Alex itu metanya serem banget, kayak dia sembunyikan sesuatu. Jarwo menggosok lehernya. Kalian ngerasa nggak rumah itu bau aneh? Kayak bau besi atau apa gitu. Winda mengerutkan kening. Bau besi? Maksudnya apa, Jar? Jarwo menggeleng. Entah kenapa, aku ngerasa nggak nyaman aja tadi. Mereka berjalan menjauh dari rumah. Tapi pikiran Winda tak bisa lepas dari Gita. Di sekolah tadi, Gita memang tak terlihat. Tapi beberapa hari terakhir, dia selalu muncul di kelas. Duduk di bangku belakang, diam seperti patung. Kalian ingat nggak? Kita bilang, jangan ke rumahnya lagi. Dia bilang itu bahaya, kata Winda. Suaranya penuh kekhawatiran. Ratno mengangguk. Iya, dia kayak takut banget waktu bilang gitu. Kita harus cari tahu lebih banyak. Mungkin kita coba tanya tetangga. Jarwo setuju. Ide bagus, tapi kita harus hati-hati. Kalau Alex tahu kita kepo, bisa bahaya. Malam itu, Winda tak bisa tidur. Dia terbangun dari mimpi buruk. Keringat dingin membasahi dahi. Dalam mimpinya, dia melihat Gita berdiri di ujung lorong sekolah yang gelap. Wajahnya pucat seperti kertas. Matanya kosong seperti dua lubang hitam. Winda, tolong, bisik Gita. Suaranya seperti angin yang membawa hawa dingin. Tapi kali ini, darah mengalir dari lengan Gita, menetes ke lantai, membentuk genangan merah yang mengerikan. Winda mencoba mendekat, tapi Gita menghilang, meninggalkan hanya suara tangisan yang bergema. Winda terbangun dengan jeritan tertahan, hatinya berdegup kencang. Gita, bisiknya. Tangannya mencengkeram selimut. Dia tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang mengerikan, dan dia harus mencari tahu sebelum terlambat. Pagi berikutnya, Winda, Jarwo, dan Ratno kembali berkumpul di sekolah. Wajah mereka penuh tekad. Kita harus ke tetangga Gita. Mungkin mereka tahu sesuatu, kata Winda. Suaranya tegas, meski ada getar ketakutan di dalamnya. Jarwo mengangguk. Aku dengar ada Mbok Sari, tetangga sebelah rumah Gita. Katanya dia suka ngobrol. Mungkin dia tahu apa-apa. Ratno menambahkan, tapi kita nggak boleh kelihatan mencurigakan. Kalau Alex tahu, dia bisa marah besar. Winda menghela napas. Aku tahu, tapi kita nggak bisa diam aja. Gita butuh kita. Aku yakin sore itu mereka menyelinap ke gang dekat rumah Gita, berhenti di depan rumah kecil dengan pagar bambu. Mbok Sari, seorang wanita tua dengan rambut beruban, sedang menyapu halaman. Winda melangkah maju. Permen sore. Mbok, kami teman Gita. Boleh tanya sesuatu? Mbok Sari menatap mereka. Matanya penuh curiga, tapi lalu mengangguk. Sogit, ya anak itu, kasihan. Aku sering dengar teriakan dari rumahnya malam-malam. Alex, bapaknya, suka mabuk. Kadang aku dengar Gita nangis, tapi apa daya, aku cuma tetangga. Winda menahan napas. Teriakan, maksudnya, Mbok Sari. Menghela napas. Kadang suara benda jatuh, kayak piring pecah. Aku pernah lihat Gita keluar dengan lengan memar, tapi dia bilang
cuma jatuh. Aku nggak percaya. Jarwo menelan ludah. Mbok, apa Gita pernah cerita apa-apa sama Mbok? Soal Alex mungkin? Mbok Sari menggeleng. Dia pendiam, tapi matanya kayak orang yang ketakutan terus. Kalian harus hati-hati, nak. Alex bukan orang baik. Ratno mencatat dalam pikirannya. Terima kasih, Mbok. Kami cuma khawatir sama Gita. Mereka berpamitan, tapi hati mereka semakin berat. Di jalan pulang, Winda berkata, kita harus ke rumah Gita lagi. Tapi kali ini, kita masuk. Kita harus tahu apa yang disembunyikan Alex. Malam itu, di kamarnya, Winda memejamkan mata. Tapi bayangan Gita terus menghantui. Dia tahu, rahasia yang tersembunyi di rumah itu bukan sekadar firasat ada sesuatu yang gelap. Sesuatu yang berdarah, dan mereka harus menghadapinya. Apapun risikonya, Winda, Ratno, dan Jarwo tak bisa lagi berdiam diri. Pikiran mereka dipenuhi oleh misteri yang menyelimuti Gita. Ketiganya mulai menyelidiki, bergerak dengan hati-hati agar tak menarik perhatian. Di sekolah, mereka mendekati guru dan teman-teman sekelas, mencari petunjuk tentang apa yang terjadi pada sahabat mereka. Gita, dia datang ke kelas, tapi kayak nggak pernah ikut pelajaran beneran, kata seorang teman. Dini sambil menggigit bibir, wajahnya penuh kebingungan. Aku pernah lihat dia duduk di bangku belakang, cuma menatap jendela, kayak pikirannya di tempat lain. Winda mengangguk. Firasat buruknya semakin kuat. Dia teringat luka kecil di lengan Gita, goresan yang tampak terlalu dalam untuk sekadar kecelakaan. Kalian gak lihat apa-apa yang aneh? Misalnya, dia kelihatan takut atau apa gitu? Tanya Winda. Suaranya penuh harap. Dini menggeleng. Gak tahu, Win. Tapi dia jarang ngobrol sekarang. Kayak orang yang sembunyiin sesuatu. Jarwo yang berdiri di samping menendang kerikil kecil di halaman sekolah. Aku juga nanya ke Pak Budi, guru mate. Dia bilang Gita gak pernah kumpulin tugas akhir-akhir ini. Padahal dulu dia rajin banget. Katanya, alisnya berkerut. Ratno, dengan kacamata tebal dan ekspresi datar, menambahkan, aku cek absen. Namanya tercatat masuk. Tapi aneh, gak ada yang lihat dia masuk gerbang sekolah. Kayak dia muncul gitu. Jadi kelas. Winda menatap keduanya. Jantungnya berdetak kencang. Kalian ngerasa gak? Ini gak wajar. Kita harus ke rumahnya lagi. Tapi kali ini kita masuk diam-diam. Malam itu kegelapan menyelubungi gang sempit menuju rumah Gita. Angin bertiup dingin membawa aroma tanah dan daun kering. Ketiganya bersembunyi di balik tembok rendah yang penuh lumut. Mata mereka tertuju pada rumah kecil dengan dinding retak dan jendela buram. Lampu di dalam redup. Hanya sinar kuning pucat yang menerobos keluar, membuat bayang-bayang di dalam tampak seperti hantu yang bergerak. Kita tunggu sampai Alex keluar, bisik Ratno. Suaranya hampir tak terdengar. Winda mengangguk. Tangannya mencengkeram lengan Jarwo yang tampak gelisah. Kalau dia nggak keluar, kita masuk lewat jendela belakang. Aku lihat kemarin ada yang longgar, kata Jarwo. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Tiba-tiba, suara keras mengguncang keheningan dentuman seperti benda berat jatuh. Diikuti teriakan Alex yang menggelegar. Gita, jangan coba-coba lari lagi, brengsek. Winda menahan napas. Tangannya mencengkeram lengan Ratno hingga memutih. Dia di dalam, bisiknya. Suaranya gemetar. Ratno mengangguk. Matanya menyipit menatap jendela. Tapi kenapa dia bilang lari lagi? Apa Gita pernah coba kabur? Jarwo menggigit bibir. Mungkin, tapi lihat, rumahnya tiba-tiba sunyi banget. Mereka merangkak mendekat, berlindung di balik semak, dan mencoba mengintip lewat celah jendela. Di dalam, ruang tengah tampak kosong, hanya televisi yang menyala dengan suara pelan, dan botol minuman keras yang tergeletak di lantai. Tak ada Gita, tak ada siapa-siapa. Winda merasa bulu kuduknya berdiri. Kalian dengar tadi? Dia bilang Gita kayak dia tahu Gita di sana.
Tapi kenapa nggak ada siapa-siapa? Bisiknya. Napasnya tersengal. Ratno menggeleng. Kita harus masuk. Kalau Gita di dalam, kita harus bantu dia sekarang. Jarwo menelan ludah. Tapi kalau Alex nangkap kita, habis kita. Winda menatapnya tajam. Kita nggak bisa ninggalin Gita, Jer. Kalau dia dalam bahaya, kita yang harus selamatin. Mereka akhirnya setuju. Dengan hati-hati merangkak menuju jendela belakang. Jendela itu memang longgar, dan dengan sedikit dorongan, mereka berhasil membukanya tanpa suara. Di dalam, rumah terasa dingin dan pengap. Bau apek menyengat hidung. Mereka bergerak pelan, menyusuri lorong sempit menuju kamar Gita. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari ruang tengah. Ketiganya membeku, bersembunyi di balik dinding. Alex lewat, wajahnya merah karena minuman keras. Tangannya memegang pisau dapur yang berkilau di bawah lampu temaram. Gita, kamu nggak bisa sembunyi selamanya, teriaknya. Suaranya penuh amarah. Winda menutup mulut dengan tangan, menahan jeritan. Pisau itu tampak bernoda, seperti ada sisa darah kering di ujungnya. Alex masuk ke kamar lain, dan ketiganya buru-buru melanjutkan ke kamar Gita. Di dalam kamar, mereka menemukan ranjang tua yang berderit dan meja kecil yang penuh debu. Winda membuka laci, menemukan buku catatan kecil yang ternyata adalah buku harian Gita. Dia membukanya dengan tangan gemetar, membaca tulisan Gita yang penuh coretan panik. Dia makin kejam. Semalam dia hampir memukulku dengan botol. Aku takut. Aku nggak tahu kemana harus lari. Winda menahan air mata, menunjukkan buku itu pada Ratno dan Jarwo. Lihat ini, bisiknya. Jarwo membaca. Wajahnya memucatnya. Tuhan, Win, dia dalam bahaya besar. Ratno mengangguk. Kita bawa buku ini. Ini bukti. Kita harus lapor polisi. Tiba-tiba, suara langkah Alex mendekat lagi. Siapa di sana? Bentaknya. Suaranya mengguncang dinding. Ketiganya buru-buru bersembunyi di bawah ranjang. Napas mereka tertahan. Alex masuk. Pisaunya masih di tangan. Matanya liar mencari-cari. Dia mendekati ranjang. Lalu tiba-tiba menusukkan pisau ke kasur. Sekali, dua kali, hingga bulu kasur beterbangan. Aku tahu kamu di sini, Gita! Teriaknya. Wajahnya penuh kemarahan. Darah segar menetes dari tangannya, seolah dia baru saja melukai sesuatu orang. Winda menutup mulut lebih erat. Air mata mengalir di pipinya. Takut ketahuan. Untungnya Alex berbalik dan keluar, meninggalkan mereka dalam ketakutan yang mencekam. Mereka keluar dari persembunyian. Tubuh mereka gemetar. Kita harus pergi sekarang, bisik Ratno, memegang buku harian Gita erat-erat. Mereka menyelinap keluar melalui jendela, berlari menjauh dari rumah itu dengan jantung berdegup kencang. Di gang, Winda berhenti, napasnya tersengal. Kalian lihat pisau itu? Itu ada darahnya, katanya. Suaranya penuh horor. Jarwo mengangguk. Aku takut banget tadi. Kalau dia tahu kita di sana. Ratno memotong. Kita punya buku ini. Besok kita ke polisi. Gita dalam bahaya. Atau mungkin udah terlambat. Keesokan harinya, Gita muncul lagi di sekolah. Duduk di bangku belakang seperti biasa. Tapi tak ada yang melihatnya masuk gerbang. Winda mendekatinya. Tangannya gemetar. Git, kamu kemarin kemana? Kami ke rumahmu. Tapi Gita memetong. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan angin. Jangan ke rumahku lagi, Win. Bahaya, Natalia, penuh ketakutan. Luka baru di lengannya tersembunyi di bawah lengan baju. Winda mencoba bertanya lebih lanjut. Git, apa yang terjadi? Cerita dong. Kita bisa bantu. Tapi Gita hanya menggeleng, lalu bangkit dan berjalan pergi. Tubuhnya seolah larut ke dalam kerumunan, seperti bayangan yang menghilang di bawah sinar matahari. Winda menatap kepergiannya. Hati kecilnya berbisik bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran yang mengerikan.
tapi juga semakin dekat dengan bahaya yang tak terbayangkan. Puncak ketegangan menyelimuti hati Winda, Ratno, dan Jarwo seperti kabut gelap yang tak bisa ditembus. Firasat buruk yang selama ini menghantui mereka kini terasa begitu nyata, mendorong mereka untuk bertindak. Winda tak bisa lagi berdiam diri. Pikirannya dipenuhi bayangan Gita yang pucat dan luka-luka di lengannya. "Kita nggak bisa nunggu lagi," katanya dengan tegas di bawah pohon besar di halaman sekolah. Matanya berkilat, penuh tekad. "Malam ini, kita ke rumah Gita. Kita harus tahu apa yang terjadi." Jarwo, yang biasanya ceria, kini tampak gelisah. Tangannya menggosok leher. "Tapi, Win, kalau Alex ada di sana, dia serem. Tahu, aku nggak mau kita kenapa-kenapa." Ratno, dengan kacamata tebal dan ekspresi dingin, memotong, "Kita nggak punya pilihan, Jar. Gita dalam bahaya. Kita tunggu sampai Alex keluar, lalu masuk diam-diam." Winda mengangguk. "Setuju, kita masuk lewat jendela belakang. Aku lihat itu rusak kemarin." Malam itu, gang menuju rumah Gita diselimuti kegelapan. Hanya diterangi lampu jalan yang berkedip lemah. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah dan daun kering yang bergesekan di trotoar. Ketiganya bergerak pelan, bersembunyi di balik tembok. Lumut, mata mereka tertuju pada rumah kecil yang tampak seperti makam hidup. Lampu dalam rumah redup. Sinar kuning pucat menyelinap dari celah jendela buram. "Dia belum keluar," bisik Winda. Suaranya hampir tak terdengar. Jantungnya berdetak kencang. Jarwo menelan ludah. "Kita tunggu sebentar lagi. Calloway, kita masuk aja." Pokoknya, Ratno mengangguk. Tangannya mencengkeram buku harian Gita yang mereka bawa dari kunjungan sebelumnya, seolah itu jimat pelindung. Setelah menunggu yang terasa seperti abad, pintu depan akhirnya terbuka. Alex melangkah keluar, tubuhnya besar dan menyeramkan. Botol minuman keras di tangan. Dia berjalan menjauh, langkahnya berat dan tidak stabil, menuju warung di ujung gang. "Sekarang!" bisik Ratno. Mereka bergerak cepat, menyelinap ke sisi rumah, menuju jendela belakang yang longgar. Jarwo mendorong jendela itu dengan hati-hati, dan dengan derit pelan, mereka berhasil masuk. Di dalam, rumah itu pengap. Bau apek dan sesuatu yang metalik menyengat hidung. Dinding retak dipenuhi noda, dan lantai kayu berderit di bawah kaki mereka. "Bau apa ini?" bisik Jarwo. Wajahnya memucat. Winda menggeleng. "Jangan pikirin, kita cari kamar Gita." Mereka menyusuri lorong sempit. Langkah mereka hati-hati agar tak menimbulkan suara. Kamar Gita ada di ujung. Pintunya setengah terbuka, mengeluarkan hawa dingin yang tak wajar. Di dalam, ranjang tua berderit di sudut. Pakaian kotor bertumpuk di lantai, dan bercak merah tua menghiasi papan kayu di bawahnya. "Ini darah," bisik Jarwo. Suaranya gemetar. Matanya melebar menatap noda itu. Winda menutup mulut, mencegah dirinya muntah. "Ya Tuhan, Jar, ini beneran darah," katanya. Suaranya penuh horor. Ratna berletet, memeriksa noda itu dengan jari gemetar. "Masih lengket, ini baru," gumamnya. Wajahnya menegang. Ratno kemudian menyelami bawah ranjang. Tangannya meraba-raba hingga menemukan kotak kayu tua yang berdebu. Dia menariknya keluar, dan Winda membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada buku harian Gita. Sampulnya usang, penuh coretan. Winda membuka halaman-halaman itu, matanya menyapu tulisan Gita yang penuh kepanikan. Dia berubah. "Aku takut. Dia bilang aku bukan anaknya. Aku ingin lari. Tapi kemana?" baca Winda pelan. Air mata mulai menggenang. Jarwo membaca di atas bahunya. "Ini parah, Win. Lihat ini. Dia hampir memukulku dengan pisau semalam. Aku nggak tahu berapa lama aku bisa tahan." Ratno menunjuk halaman terakhir. Tulisan Gita semakin berantakan. "Kalau aku mati,
itu karena dia. Kalimat itu membuat jantungan mereka hampir berhenti. Udara di kamar terasa semakin dingin, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka dengan derit keras. Diikuti langkah berat Alex. "Gita! Kau di mana, brengsek?" teriaknya. Suaranya menggelegar, penuh amarah yang mengerikan. Ketiganya buru-buru merangkak di bawah ranjang. Tubuh mereka gemetar, napas tertahan. Debu di bawah ranjang menyengat hidung. Tapi ketakutan mereka jauh lebih besar. Langkah Alex mendekat. Setiap tapaknya seperti palu yang menghantam lantai. Dia berhenti di depan pintu kamar. Bayangannya memanjang di lantai, memegang pisau dapur yang berkilau. "Aku tahu, kamu di sini," bentaknya. Lalu dengan gerakan cepat, dia menusukkan pisau ke ranjang. Sekali, dua kali, hingga bulu kasur beterbangan. Seperti salju kotor, darah segar menetes dari tangannya, mengalir ke lantai, seolah dia baru saja melukai sesuatu orang. Winda menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir, takut suaranya akan mengkhianati mereka. Jarwo memejamkan mata, tubuhnya kaku. Sementara Ratno mencengkeram buku harian erat-erat. Seperti itu satu-satunya yang menahannya dari kepanikan. Alex tiba-tiba berhenti. Napasnya berat, seperti binatang yang kehilangan mangsa. "Kamu nggak bisa lari selamanya," gumamnya. Suaranya rendah dan penuh ancaman. Dia berbalik. Langkahnya menjauh, dan pintu depan terdengar dibanting lagi. Ketiganya tetap di bawah ranjang beberapa saat, tak berani bergerak, hingga keheningan kembali menyelimuti rumah. "Dia pergi," bisik Ratno akhirnya. Suaranya parau. Mereka merangkak keluar. Tubuh mereka gemetar, napas tersengal. Mendemak buku harian ke dadanya. Ini buktikan. "Kita harus ke polisi sekarang," katanya. Suaranya penuh keputusasaan. Jarwo mengangguk. "Aku nggak bisa bayangin apa yang kita alamin." "Pisau itu darah beneran, Win." Ratna. Mereka wajahnya keras. "Kita lapor polisi besok pagi. Ini nggak cuma bahaya, ini soal hidup dan mati." Mereka menyelinap keluar melalui jendela, berlari menjauh dari rumah itu. Jantung mereka masih berdetak kencang. Di gang, Winda berhenti sejenak, menatap buku harian di tangannya. "Kalian lihat darah di pisau itu? Itu mungkin darah Gita," katanya. Suaranya pecah. Jarwo menggeleng. "Jangan bilang gitu, Win. Dia masih ke sekolah kan? Dia pasti baik-baik aja." Tapi Ratno memotong. "Kita nggak tahu apa yang benar-benar terjadi. Buku ini bilang dia takut mati. Kita harus buru-buru." Winda mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. "Aku cuma berharap kita nggak terlambat." Malam itu, di kamar masing-masing, ketiganya tak bisa tidur. Winda memeluk buku harian Gita, membaca ulang kalimat-kalimat penuh ketakutan itu. Jarwo menatap plafon. Bayangan pisau Alex menghantui pikirannya. Ratno duduk di meja, menulis catatan tentang apa yang mereka temukan, bertekad membawa kebenaran ke permukaan. Di Rama Gita, kegelapan masih menyelimuti, menyembunyikan rahasia yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Dan arwah Gita, entah bagaimana, terus muncul di sekolah, menanti keadilan yang tak kunjung tiba. Malam itu, kegelapan menyelimuti kamar Winda, seperti kabut tebal yang menyesakkan. Dia terjaga dalam mimpi buruk. Tubuhnya basah keringat, jantungnya berdegup kencang. Dalam mimpinya, Gita berdiri di depannya, di lorong sekolah yang gelap dan dingin. Pakaian Gita robik-robik, kain seragamnya compang-camping, menempel di tubuhnya yang pucat seperti mayat. Wajahnya penuh luka goresan dalam di pipi, memar ungu di leher, dan darah mengalir perlahan dari lengan yang tergantung lemas. "Wenda, dia membunuhku," bisik Gita. Suaranya seperti angin yang membawa hawa kematian. Mata kosongnya menatap lurus ke jiwa Winda. Winda mencoba menjangkau, tapi tangannya hanya menyentuh udara. "Gita, siapa? Apa yang terjadi?" teriaknya. Tapi bayangan Gita memudar,
meninggalkan hanya genangan darah di lantai. Winda terbangun dengan jeritan tertahan, tangannya mencengkeram selimut, air mata membasahi pipi. Bukan cuma mimpi, gumamnya. Suaranya gemetar. Dia tahu, kebenaran mengerikan itu nyata. Pagi menyapa dengan langit kelabu. Awan tebal menutupi matahari, seolah meramalkan badai yang akan datang. Winda, Ratno, dan Jarwo berkumpul di gerbang sekolah. Wajah mereka pucat. Buku harian kita tergeletak di tangan Winda seperti beban berat. Kita harus ke polisi sekarang, kata Winda. Suaranya tegas, meski matanya merah karena menangis malaman. Jarwo mengangguk, tapi wajahnya penuh keraguan. Win, apa polisi bakal percaya? Kita cuma anak SMA dan cuma punya buku ini. Ratno, dengan kacamata tebal dan ekspresi keras, memotong. Buku ini bukti. Tulisan Gita bilang dia takut mati karena Alex. Kita nggak bisa diam. Winda menggenggam buku itu erat. Aku lihat Gita di mimpi tadi malam. Dia bilang, "Taya debun, kita nggak punya waktu lagi." Mereka berjalan menuju kantor polisi di pinggir kota. Langkah mereka cepat meski hati dipenuhi ketakutan. Di ruang tunggu yang pengap, mereka bertemu seorang polisi tua, Pak Darmo, yang menatap mereka dengan alis. "Terence, anak-anak, kenapa kalian kesini? Masalah apa?" tanyanya. Suaranya ramah, tapi penuh curiga. Winda melangkah maju, tangannya gemetar saat menyerahkan buku harian. "Pak, ini soal teman kami, Gita. Kami pikir dia dalam bahaya." Udah, nggak ada. Pak Darmo membuka buku itu. Matanya menyipit membaca tulisan Gita yang penuh coretan panik. Dia bilang dia takut sama ayah tirinya, Alex. Dan kami lihat darah di rumahnya. Tambah Ratno. Suaranya datar tapi tegas. Jarwo menimpali. "Kami masuk diam-diam, Pak. Ada pisau di sana. Kayak ada noda darah kering." Pak Darmo mengangguk pelan. "Ini serius. Kami akan cek rumahnya. Kalian tunggu di sini." Polisi bergerak cepat. Mereka tiba di rumah Gita, yang kini tampak lebih menyeramkan. Di bawah sinar matahari redup, pintu didobrak, dan di dalam, petunjuk mengerikan mulai terungkap. Bercak darah di lantai kamar Gita, yang dibersihkan setengah hati, masih terlihat jelas. Di laci meja Alex, mereka menemukan pisau dapur dengan noda merah tua yang mengering. Baunya metalik dan mual. Pakaian Gita robek dan berlumur darah, tersembunyi di dalam karung di gudang belakang. "Ini pakaian anak itu," kata seorang polisi. Suaranya berat, sambil mengangkat kain seragam yang penuh sobekan. Pak Darmo memeriksa lebih lanjut, menemukan goresan di dinding gudang, seperti tanda perlawanan seseorang yang putus asa. "Ada perjuangan di sini," gumamnya. Wajahnya menegang. Alex ditangkap sore itu, saat dia kembali dari warung dengan botol minuman keras di tangan. Dia meronta, wajahnya merah karena amarah dan alkohol. "Gita masih hidup. Dia pergi sekolah setiap hari," teriaknya. Suaranya parau, matanya liar seperti binatang yang terpojok. Polisi menahannya, tapi kata-katanya membuat Winda, Ratno, dan Jarwo yang menunggu di luar saling pandang dengan horor. Dia bilang, "Gita ke sekolah, tapi kita tahu dia nggak ada di kelas hari ini," bisik Winda. Tangannya gemetar. George menggigit bibir. "Win, apa yang kita lihat di sekolah, apa itu beneran Gita?" Ratno diam, tapi matanya penuh ketegangan. "Kita lihat dia, tapi dia kayak bayangan. Aku nggak tahu apa itu, tapi ini nggak wajar." Malam itu, Winda kembali. Kali ini, Gita berdiri di tepi hutan belakang rumahnya. Wajahnya tak lagi penuh luka, tapi pucat dan tenang. Dia tersenyum tipis, matanya lembut. "Terima kasih, Win. Aku bisa tenang sekarang," katanya. Suaranya seperti melodi yang lembut. Lalu tubuhnya memudar ke dalam kabut. Winda terbangun, air mata mengalir di pipinya. Hatinya terasa hampa, tapi lega.
Gita, kamu udah gak sakit lagi kan? Bisiknya pada kegelapan. Tapi tak ada jawaban. Dia tahu Gita sudah pergi untuk selamanya. Arwahnya akhirnya menemukan kedamaian. Keesokan harinya, Winda, Ratno, dan Jarwo duduk di bangku taman dekat sekolah. Wajah mereka penuh kelelahan. Kalian pikir, apa yang kita lihat selama ini? Gita, di kelas, di lorong, apa itu beneran arwahnya? Tanya Jarwo, suaranya penuh keraguan. Winda menghela napas. Aku gak tahu, Jar. Tapi mimpi tadi malam. Dia bilang, dia tenang sekarang. Kayak dia cuma bertahan sampai kita temuin kebenaran. Ratno mengangguk. Buku harian itu yang bikin polisi gerak. Kalau kita nggak masuk rumah itu, Alex mungkin masih bebas. Winda memeluk lututnya. Aku cuma nyesel nggak sadar lebih cepat. Kalau kita tanya Gita dari awal, mungkin suaranya terputus. Air mata kembali mengalir. Jarwo menepuk bahunya. Kita udah lakuin yang terbaik, Win. Kita pasti tahu itu. Di kantor polisi, Alex terus meracau. Bersikeras Gita masih hidup. Tapi bukti-bukti yang ditemukan darah, pisau, pakaian robek mengatakan sebaliknya. Winda, Ratno, dan Jarwo tahu kebenaran mengerikan itu kini terungkap. Gita yang mereka lihat di sekolah bukanlah manusia, melainkan arwah yang menolak dilupakan. Menuntut keadilan dari dunia yang telah mengkhianatinya. Hati mereka berat, tapi ada sedikit lega. Gita akhirnya bebas dari siksaan, meski dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Ruang pengadilan terasa pengap. Dindingnya kelabu dan dingin, seolah menyerap setiap emosi yang bergema di dalamnya. Cahaya matahari pagi menyelinap lewat jendela tinggi, tapi tak mampu menghangatkan suasana. Winda, Ratno, dan Jarwo duduk berdampingan di bangku pengunjung. Tangan mereka saling mencengkeram. Wajah pucat penuh ketegangan. Di depan, Alex berdiri di hadapan hakim. Tubuhnya besar, namun tampak merosot. Wajahnya merah karena minuman keras dan kelelahan. Matanya liar, tapi ada keputusasaan di dalamnya. Seperti binatang yang tahu dirinya terperangkap. Hari ini, hari pengakuan dan kebenaran mengerikan tentang Gita akan terungkap. Hakim, seorang pria tua dengan suara berat, menatap Alex tajam. Alex Soryanto, ceritakan apa yang terjadi pada malam kematian Gita. Jangan coba berbohong. Bukti sudah cukup. Kuat, katanya. Nadanya tegas, seperti palu yang siap menghantam. Alex menghela napas. Tangannya gemetar, lalu mulai berbicara. Suaranya parau. Aku benci dia. Gita bukan anakku, dia cuma beban. Anak dari istriku yang udah mati, aku harus urus dia. Tapi dia gak pernah nurut. Winda menahan napas. Tangannya mencengkeram lengan Jarwo hingga memutih. Jarwo menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Bajingan, bisiknya. Suaranya penuh amarah. Alex melanjutkan. Suaranya semakin berat, seolah setiap kata adalah batu yang menggiling hatinya. Malam itu, aku minum, aku marah. Dia coba kabur lagi, bilang mau lapor polisi soal aku. Aku gak bisa kendali diri. Dia berhenti, menatap lantai, lalu melanjutkan. Aku ambil pisau dari dapur. Dia di kamar, cuma berdiri di sudut, takut. Aku tusuk dia. Sekali, 2 kali, sampai dia jatuh. Ruangan pengadilan hening. Hanya suara napas tertahan dari para hadirin. Winda menutup mulut. Air mata mengalir di pipinya. Membayangkan Gita yang tak berdaya. Darah mengalir dari tubuhnya yang mungil. Luka robek di perut dan dadanya. Mata penuh ketakutan saat nyawanya memudar. Dia cuma teriak kecil, terus diam. Aku panik. Bawa tubuhnya ke hutan belakang rumah. Kubur di bawah pohon beringin. Aku pikir gak ada yang bakal tahu, kata Alex. Suaranya pecah, tapi tanpa penyesalan. Ratno yang biasanya tenang, mengepalkan tangan, urat di dahinya menonjol. Gita gak pantas mati kayak gitu, bisiknya pada Winda. Suaranya penuh kemarahan. Jarwo mengangguk.
Kenapa kita nggak sadar lebih cepat, Win? Kita lihat dia di sekolah, tapi kita nggak ngerti dia udah enggak heda. Winda diam, dadanya sesak, tak bisa berkata-kata. Di benaknya, dia melihat Gita, duduk di bangku belakang kelas, wajah pucat, mata kosong, seperti bayangan yang menolak dilupakan. Kita udah coba, Jar, tapi kita terlambat, katanya akhirnya. Suaranya serak, air mata membasahi wajah Jaksa. Melangkah maju, memegang buku harian Gita yang kini menjadi bukti utama. Tuan Alex, Anda bilang Gita masih hidup, pergi ke sekolah setiap hari, tapi bukti menunjukkan dia sudah mati. Darah di lantai, pisau dengan sidik jari Anda, pakaiannya yang robek dan berdarah semua menunjukkan Anda pembunuhnya. Apa pembelaan Anda? Alex menggeleng, wajahnya penuh keputusasaan. Aku nggak bohong, aku lihat dia. Dia masih jalan ke sekolah, duduk di kelas. Aku lihat bayangannya di rumah. Dia nggak pergi, dia masih di sini, teriaknya. Suaranya liar, membuat bulu kuduk para hadirin berdiri. Winda menatap Ratno. Dia lihat Gita, sama kayak kita, bisiknya. Suaranya penuh horor. Ratno mengangguk. Itu arwahnya, Win. Gita nggak mau dilupain sampai kebenaran keluar. Hakim memukul palu, menenangkan ruangan. Cukup, bukti sudah jelas. Anda akan ditahan hingga vonis akhir. Alex Dairingkes, tangannya diborgol, tapi matanya masih liar, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Winda, Ratno dan Jarwo keluar dari ruang pengadilan. Langkah mereka berat, hati penuh duka. Di luar, langit kelabu, angin bertiup dingin, membawa aroma tanah dan daun kering. Aku nggak bisa bayangin apa yang kita rasain malam itu, kata Winda. Suaranya pecah, sendirian, ketakutan. Terus, I saw it too. Jarwo menendang kerikil di trotoar. Aku nyesel banget, Win. Kalau kita tanya dia dari awal, mungkin dia masih ada. Ratno menepuk pundaknya. Kita udah lakuin yang terbaik, bro. Buku harian itu yang bikin Alex ketangkap. Gita pasti tahu kita berusaha malam itu. Di kamarnya, Winda duduk di ranjang, memeluk lutut. Dia teringat mimpi terakhirnya. Saat Gita tersenyum, berkata dia sudah tenang. Tapi kenangan pengakuan Alex menghantui pisau yang menusuk, darah yang mengalir. Tubuh Gita yang tak bergerak di lantai kamar yang dingin. Gita, maaf, kita nggak datang lebih cepat, bisiknya pada kegelapan. Air mata kembali mengalir. Di luar, angin bertiup pelan, seperti jawaban dari Gita yang kini telah pergi. Keesokan harinya, mereka kembali ke sekolah, tapi bangku belakang tempat Gita biasa duduk kini terasa kosong. Kalian pikir Gita bakal muncul lagi? Tanya Jarwo, suaranya penuh keraguan saat mereka berdiri di lorong sekolah. Winda menggeleng. Enggak, Jar, dia udah tenang. Aku rasa dia cuma bertahan sampai kita temuin kebenaran. Ratno mengangguk. Arwahnya kuat. Dia nggak nyerah sampai Alex ngaku. Winda tersenyum tipis. Dia sahabat kita selamanya. Mereka berjalan menjauh dari lorong, tapi hati mereka masih berat, membawa kenangan Gita yang tak akan pernah pudar. Di hutan belakang rumah, di mana tubuh Gita dikubur, polisi akhirnya menemukan jasadnya, terkubur dangkal di bawah pohon beringin. Luka-luka di tubuhnya menceritakan kisah mengerikan tusukan dalam di dada, goresan di lengan, memar di leher, tanda perjuangan yang sia-sia. Winda, Ratno dan Jarwo tak hadir saat itu, tapi kabar itu sampai kepada mereka, membuat mereka terduduk dalam duka. Kita nggak bisa selamatin dia, tapi kita kasih dia keadilan, kata Winda. Suaranya penuh tekad. Jarwo mengangguk. Iya, Gita pasti bangga sama kita. Ratno diam, tapi matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya menunjukkan imut. Di dalam hati Winda, dia berjanji akan selalu mengenang Gita, sahabat yang arwahnya berjuang hingga akhir untuk kebenaran.
Beberapa minggu berlalu sejak pengakuan mengerikan Alex di pengadilan. Namun bayangan kita masih menghantui Winda, Ratno, dan Jarwo. Sekolah yang dulu penuh tawa kini terasa hampa. Bangku belakang di kelas mereka seperti lubang kosong yang tak bisa diisi. Untuk menghormati sahabat mereka, sekolah mengadakan upacara kecil di aula. Sebuah perpisahan sederhana untuk mengenang kita. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela aula, menerangi karangan bunga putih yang diletakkan di meja kecil. Di samping foto Gita yang tersenyum foto. Dari masa ketika matanya masih penuh kehidupan, Winda berdiri di depan bangku belakang kelas mereka. Tempat Gita biasa duduk, memandanginya dengan hati berat. Di tangannya, dia memegang setangkai melati putih. Aroma harumnya lembut, namun memilukan. "Git, maaf kita nggak bisa selamatin kamu," katanya pelan. Suaranya serak. Air mata menggenang di mata. "Tapi kami janji, nggak akan pernah lupa kamu." Dia meletakkan bunga itu di bangku. Jari-jarinya menyentuh kayu dingin, seolah berharap merasakan kehadiran kita sekali lagi. Ratno dan Jarwo berdiri di sampingnya, diam, tapi mata mereka berkaca-kaca, mencerminkan duka yang sama. Jarwo menggosok hidung, berusaha menyembunyikan isakannya. "Aku masih nggak percaya, Win. Dia selalu ada di sini, ketawa sama kita, nyanyi bareng pas pelajaran seni." Sekarang suaranya terputus. Dia menunduk, tak sanggup melanjutkan. Ratno, yang biasanya pendiam, menatap bangku itu dengan ekspresi tegang. Dia berjuang sendirian, dan kita nggak tahu, katanya. Suaranya rendah tapi penuh penyesalan, tapi dia cukup kuat buat ninggalin petunjuk. Buku harian itu yang bikin Alex ketangkap. Winda mengangguk, menarik napas dalam. Gita nggak nyerah, Rat. Bahkan setelah dia pergi, dia masih muncul di kelas, kayak mau pastiin kita temuin kebenaran. Jarwo menatap mereka, matanya merah. "Kalian pikir dia beneran arwah?" Waktu kita lihat dia di sekolah, aku masih merinding tiap ingat dia lenyap di tikungan jalan itu. Winda tersenyum kecil. "Aku yakin itu dia, Jar. Gita nggak mau dilupain." Sampai keadilan datang, upacara dimulai, dan kepala sekolah, Ibu Ani, memberikan sambutan singkat. Gita adalah siswa yang ceria, penuh semangat. Kepergiannya menyisakan duka, tapi semangatnya akan terus hidup di hati kita, katanya. Suaranya lembut, tapi penuh emosi. Beberapa siswa menangis, terutama mereka yang pernah dekat dengan Gita. Winda memandang foto Gita di meja. Teringat hari-hari ketika mereka berlari di halaman sekolah, berbagi rahasia di kantin, dan tertawa hingga perut sakit. "Kenapa kita nggak lihat tanda-tandanya, Git?" bisiknya dalam hati. Dadanya sesak. Setelah upacara, ketiganya berjalan ke halaman sekolah, di bawah pohon besar, tempat mereka sering berkumpul. Langit cerah, seperti pagi-pagi ketika Gita masih berjalan ke sekolah. Tasnya bergoyang di bahu, senyum kecil di wajahnya. Winda merasa angin sepoi-sepoi menyentuh pipinya, lembut seperti pelukan, membawa aroma melati yang samar. Dia tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Itu kamu, ya Git?" Ngucapin "selamat tinggal," katanya pelan, seolah berbicara pada udara. Jarwo menatapnya, alisnya terangkat. "Kamu ngerasa apa, Win?" "Angin tadi aneh, kayak ada yang lewat." Ratno mengangguk. "Aku juga ngerasa kayak dia bilang dia udah damai sekarang." Mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon, diam sejenak, membiarkan kenangan Gita mengalir. "Ingat nggak waktu Gita nyanyi lagu daerah di lomba seni? Tiup, lirik, tapi tetap nyanyi sambil ketawa," kata Jarwo, tersenyum kecil, meski matanya basah. Winda tertawa pelan. "Iya," dia bilang, "pokoknya pede aja, Win, aku kangen." Suaranya, Ratno menambahkan, "Dia selalu bawa roti buat kita di kantin, padahal dia sendiri jarang makan. Dia baik banget." Winda mengangguk. "Dia sahabat terbaik. Makanya
Kita harus jaga kenangannya, biar dia tahu kita nggak lupa. Sore itu, mereka memutuskan mengunjungi hutan belakang rumah Gita, tempat polisi menemukan jasadnya. Hutan itu gelap, pohon beringin tua berdiri angker di tengah. Akar-akarnya seperti tangan yang mencakar tanah. Di bawahnya, tanah masih gembur, tanda penggalian baru-baru ini. Windu berletet, meletakkan seikat melati di sana. Gate, kamu nggak sendirian lagi, katanya. Suaranya pecah. Jarwo menatap tanah. Aku nggak bisa bayangin apa yang kamu lalui. Pisau itu, Tara itu, suaranya terhenti. Dia menutup mata, membayangkan Gita yang berjuang melawan Alex. Luka robek di dadanya. Darah mengalir ke lantai. Tangannya mencakar dinding dalam keputusasaan. Ratno meletakkan tangan di bahu Jarwo. Jangan pikirin itu, Jar. Dia udah bebas sekarang. Malam menjelang, dan mereka kembali ke sekolah untuk terakhir kalinya hari itu. Di lorong menuju kelas, Winda berhenti di depan bangku Gita. Kalian pernah ngerasa dia masih di sini nggak? Tanyanya. Suaranya penuh harap. Jarwo mengangguk. Iya, Win. Kayak dia masih duduk di situ, ngeliatin kita sambil senyum. Ratno tersenyum tipis. Mungkin dia masih ngawasin. Pastiin kita nggak sedih terus. Winda mengangguk. Aku janji, Gate, kami bakal jalani hidup ini buat kamu juga. Mereka berjalan keluar dari kelas, meninggalkan bangku kosong itu, tapi kenangan Gita tetap hidup, terpatri dalam hati mereka. Di luar, langit malam mulai bertabur bintang, dan angin kembali bertiup, membawa aroma melati yang lembut. Winda menatap langit, merasa Gita ada di sana, tersenyum dari kejauhan. Selamat jalan, Git, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya, hatinya terasa ringan. Mereka bertiga berjalan menjauh, meninggalkan sekolah, tapi membawa Gita dalam setiap langkah mereka. Selamanya.